Dari tempat ini saya mau katakan salam damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan welcome home bagi pemirsa setia Renungan Hati seputar Papua TV yang diberkati oleh Tuhan. Renungan hari ini saya beri judul Perhatikanlah Hidup Kita. Kita buka di dalam Efesus 5 ayat 15-17. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Perhatikanlah hidup kita. Pemirsa Renungan Hati yang diberkati oleh Tuhan, muncul pertanyaan, hal apa yang berharga, yang mahal, yang berharga dalam kehidupan kita? Perhiasan kah? Mobil mewah kah? Atau rumah mewah? Bukan, Bapak Ibu. Ya, waktu. Ternyata waktu adalah hal yang berharga bagi kita. Karena apa? Karena waktu tidak akan kembali. Ya, dia tidak menunggu kita. Yang tersisa hanya kenangan. Dan kalau kita salah dalam menggunakan waktu, yang muncul justru penyesalan. Efesus 5 ayat 16 berkata, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Sekali lagi, perhatikanlah hidup kita. Karena kalau kita salah menggunakan waktu kita, justru yang jahat yang akan datang menimpa kita. Namun kabar baiknya, Bapak Ibu, firman Tuhan berkata di Mazmur 90 ayat 12, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Ada sebuah riset yang ditemukan, ya. Riset ini mereka bertanya kepada banyak pasien, ya, yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, yang tidak memiliki harapan untuk hidup. Artinya apa? Sudah di menjelang akhir hidup mereka. Ditanyakan, riset ini bertanya, selama hidup, penyesalan terbesar apa yang mereka rasakan? Ini menarik, Bapak Ibu, ya. Banyak kesimpulan, banyak hal-hal yang mereka sesali selama mereka hidup. Ya. Dan ketika dirangkum, ternyata Bapak Ibu, ada 5 penyesalan terbesar dalam hidup. Ya. Yang pertama, penyesalan yang pertama yaitu tidak menjadi diri sendiri. Dari sini kita belajar. Belajarlah hidup jujur terhadap diri kita sendiri. Kita bukan hidup atas ekspektasi orang lain. Kita bukan hidup atas kehendak orang lain. Karena apa? Keputusan di ujungnya ada dalam kehidupan kita. Ya. Penyesalan yang kedua apa, Bapak Ibu? Penyesalan yang kedua, penyesalan karena bekerja terlalu keras dan tidak punya waktu cukup bersama orang tersayang. Bekerja oke, karena Alkitab pun mencatat, jika tidak bekerja, janganlah kita makan. Namun jangan sampai karena pekerjaan kita kehilangan waktu, momen dengan orang-orang yang kita kasihi. Keluarga kita, suami istri, anak-anak kita, orang tua kita. Sampai kita tersadar, kita telah melewatkan waktu yang berharga itu. Dan waktu tidak bisa kembali. Dengan kepergian orang-orang yang kita kasihi. Di sini kita belajar, seimbanglah dalam mengatur dan menjalani kehidupan kita. Penyesalan yang ketiga, menyesal karena tidak membina atau menjalin hubungan yang baik dengan teman atau sesama. Kelilingilah dirimu dengan orang-orang yang membawa hal positif, bukan yang toxic relationship, tapi membawa sukacita dalam Tuhan. Temukan dan miliki komunitas yang tepat. Tips sederhana namun bermakna bagi kita, lebih sering-seringlah kita tertawa
bersuka cita dengan orang-orang yang kita kasihi. Buatlah orang lain bahagia, maka kebahagiaan itu akan kembali kepada kita. Penyesalan yang keempat, menyesal karena tidak berani mengungkapkan perasaan. Beranilah mengungkapkan perasaan apa yang ada dalam hidup kita. Jangan kita simpan, karena kalau kita simpan itu menumpuk dan akhirnya kita menyesal. Sudah terlewat, sudah berlalu. Poin yang terakhir, poin kelima, penyesalan yang kelima, menyesal karena tidak berusaha lebih maksimal. Kita terlalu santai, kita membuang-buang waktu. Waktu yang ada tidak kita maksimalkan dengan baik. Pemirsa renungan hati yang dikasihi Tuhan, belajarlah hal-hal yang baru. Usahakanlah hal yang baru. Menaburlah sesuatu. Kita percaya ketika kita menabur benih, ketika kita menabur doa kita akan menuai sukacita. Katakan amin. Amin ya. Dan ingat, skala prioritas hidup kita, yang pertama itu Tuhan, keluarga, pekerjaan, studi kita, ministry, pelayanan kita, dan rekreasi diri kita. Ayat penutup di Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pemirsa renungan hati yang diberkati oleh Tuhan, lewat renungan singkat ini kita belajar, kita diingatkan kembali, perhatikan hidup kita, karena waktu ini jahat. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.